35, 36, tambahi 37, 38. Assalamualaikum, selamat pagi. Gimana kabar teman-teman? Semua olahraga. Pagi ini gue santai. Ayo pengen ngetes sepeda saya. Sally bisa ngajak gak di jalan aspal datar dan tanjakan. Nah, bagi teman-teman yang penasaran, ikuti terus video sampai habis dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video ini dan juga di channel karya supaya. Terima kasih. Rute kali ini lewat Karanggayam, Sri Mulyo, Piungan, Bantul. Sebelah saya nih Nah, pagi ini saya pengen coba sepeda lipat saya ini bisa sampai berapa kilometer per jam pakai rasio gear belakang 13 paling kecil dan depan 48T. Yo, sak kuate. ditemani bebek pakai sepeda lipat Texas Police Texas 8 Plus. Nah, dari sini nanti saya coba sprint pakai sepeda lipat ini dengan rasio gear depan 48 belakang 13. Yo, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Jalannya udah datar, udah halus, enak, tinggal nyebut gas. Nih 35, 36, tambahi 37, 38. Gas 9, 40, 41, 42, tambahi. Aduh, wah, panas. 200 meter pakai gigi depan 48T belakang 13. Kita balik ke utara. Ada jembatan bagus buat foto-foto. Belakang saya backgroundnya. Masya Allah. Sambil recovery. Nih, recovery nih pelan-pelan baik. Nah, berhenti dulu di jembatan Ngampon, penghubung desa nih. Desa sebelah mana ya? Coba kita ke barat. Waduh, sungai ini misi goyang-goyang. Kalau jembatan Duet, kayak jembatan Gunung Kelir tuh goyang-goyang. Kita lewat di Dusun Ngampon tadi. Kita ke timur lagi. Enak. Rute dekat rumah. Cuman 1,5 kilo kurang lebih. Yuk kita bahas bagaimana sih pengaruh sepeda lipat bisa ngajar di jalan dan tidak tanjakan. Yuk. Wah, kakine pahane keju kemeng ya. Tadi pemanasan harusnya lebih agak lama, cuma 10 menit tadi dari rumah sampai di jalan Banyakan atau Karanggayam ini tadi buat sprint pakai sepeda lipat. Nah, saya pengen bahas tentang pengaruh apa sih sepeda lipat kok bisa ngajir di jalan datar dan tanjakan. Nah, saya bahas satu persatu ya teman-teman. Untuk sementara saya dekat rumah dulu di daerah Ngampon. Ini ada jembatan gantung. Biasa buat foto-foto teman-teman pesepeda juga. Jadi teman-teman yang perlu diketahui pengaruh sepeda lipat ngajir di tanjakan dan di jalan datar itu yang pertama yaitu pengaruh pada ban. Nah, tekanan ban sepeda lipat itu harus tepat. Jadi untuk pengisian angin PSI-nya itu jangan terlalu keras dan berlebihan. Kalau bisa agak yang sedang dan jangan terlalu gembes atau sedikit. Nah, biasanya PSI itu supaya mendapatkan daya cengkraman dan getaran di jalan biar lebih enak. Nah, kalau terlalu keras dan setelah bahasanya atos, nah itu di jalan bisa getarannya mumbul-mumbul atau
bergelombang seperti itu. Nah kalau untuk dataran atau di jalan nanjak biasanya itu dia juga nyengkram jalanan waktu nanjak. Nah biasanya tanjakan itu ada yang aspal, ada yang cor, nah ada yang tanah juga seperti itu. Terus yang kedua pengaruhnya yaitu di komponen sepeda. Nah ini pengaruh juga, sangat pengaruh. Jadi untuk komponen sepeda itu mulai dari shifter, sprocket, crank, rantai. Nah itu pengaruh juga teman-teman. Walaupun ukuran sepeda lipat yang biasa digunakan ukuran 20 inch atau teman-teman biasanya yang upgrade 20, 138 atau 22 inch atau pakai 16 itu biasanya pengaruh di bagian crankset. Nah crankset itu ada yang pakai double, ada yang single. Kalau single untuk 16 itu biasa pakai yang 56 atau 58. Kalau yang 53 mungkin terlalu kecil, dan untuk sprocket di belakang juga harus ngimbangi karena pedalingnya rolling resisten bannya itu juga lebih pendek daripada yang 20 inch. Aduh, rame banget di belakang sama di depan jalan. Nah untuk yang double crank biasanya itu pakai yang 53, 39 atau 52, 34. Nah itu juga pengaruh. Untuk tanjakan lebih enak pakai yang kecil, yang 34 atau 36. Nah kalau untuk datar pakai yang 53 atau 52T. Untuk sprocket sih 8 speed udah cukup, tergantung nanti pengaruh di waktu pedaling. Nah teman-teman bisa pakai sprocket dan chainring yang ideal. Mau pakai yang besar, belakang kecil bisa, depan besar, yang belakang tengah bisa, seperti itu. Terus yang ketiga pengaruh di berat sepeda. Berat sepeda juga mempengaruhi teman-teman di waktu goes jalan datar dan nanjak. Nah berat sepeda itu biasanya rata-rata sel itu 13 sampai 15, yaitu yang bahan alloy atau ada steelnya. Kalau yang karbon mungkin lebih enteng, atau yang kromoli ya. Kromoli itu sebenarnya juga agak berat tapi pengkuh seperti itu. Nah kalau sepeda lipat saya itu kurang lebih 13 kilo beratnya. Nah kalau yang enteng itu ya yang udah karbon pasti tuh enak. Terus nah ini yang terakhir, skill pesepeda. Nah pengaruh sepeda lipat bisa ngacir di jalan datar atau tanjak itu skill pesepeda. Nah teman-teman gak usah ragu. Nah skill pesepeda itu bisa ditingkatkan ketika kita latihan, ketika kita sepeda rutin. Nah nanti tahu di jalan, oh medan jalan ini pakai idealnya seperti ini, chainring atau sprocketnya ukuran segini. Nah itu juga pengaruh. Jadi kalau saya tadi itu pas waktu pemanasan latihan cadence pedalingnya saya bikin 50 kali RPM, putaran per menit. Terus ketika mau mulai start tadi waktu sprint, nah itu saya beratkan yang depan, kan punya saya single 48T, yang belakang 13T. Nah itu langsung saya sprint pelan-pelan terus kenceng seperti itu. Hasilnya juga maksimal tadi berapa ya, sekitar 40-an ya salahnya. Itu aja teman-teman pengaruh seli di jalan datar dan di jalan tanjakan. Pengaruhnya ada 4. Yang pertama itu ukuran ban atau tekanan, yang kedua komponen sepeda, yang ketiga itu berat sepeda, yang keempat skill pesepeda. Nah teman-teman mungkin ada yang mau menambahkan pengaruhnya apa, bisa komen di video saya. Terima kasih. Sambil menikmatin jembatan Ngampon. Aduh sepi nih, tadi ramai. Ada warung sebelah sana dan sebelah barat juga ada. Sampai keringetnya ngucur deras nih. Untung pakai cycling cap teman-teman. Jadi fungsi cycling cap ini sebagai pelindung ketika berkeringat biar gak netes di mata. Soalnya pedes, perih. Jadi ini biar agak tertahan di sini. Nih bukti kalau yang depan saya pakai crankset Pro Wheel 48T, yang belakang pakai ukuran paling kecil 13. Tadinya pakai Shimano Altus Short Polis Texas 18. Nah kalau kita ke selatan sana itu banyak pegunungan-pegunungan juga, dan ada wisata Puncak Sosok dan Puncak Gebang. Jalan juga lebih keren spot dan view-nya. Saya sini aja, besok saya review lagi. Oh iya teman-teman, review pemakaian hand grip rock bus sangat enak, dan nyaman. Intinya buat tangan nggak slip dan cengkramannya enak pokoknya. Nah bagi teman-teman yang pengen beli nyoba, bisa cus langsung di marketplace kesayangan Anda. Terima kasih. Oke
Oke teman-teman, sekian dulu vlog gue kita kali ini di Jembatan Ngampon. Mungkin singkat tapi yang penting bermanfaat buat teman-teman dan buat saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.